Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya akan mengetengahkan ya, membahas soal PTS kemarin ya, karena ternyata masih banyak yang belum bisa berliterasi. Masih ada beberapa yang sepertinya kesulitan ya, atau mungkin tidak baca ya. Ya memang eh, soal-soal seperti ini memang harus kejelian ya. Di sini misalkan ya, berdasarkan aturan pada halaman 86, teruskan rumus kimia dari logam, aluminium, dan oksigen. Ini kalian hanya menentukan rumus kimianya aja ya, gak usah reaksinya. Nah, di sana ada aturan kan 86 itu kan ada ongkos naik haji via celengan BRI. Nah, ini yang dua, ini harus dua semua nih. Kalau oksigen berarti dua dua gitu kan, ada duanya ya. Nah, sementara kalau di luar ini, misalkan aluminium, besi, dan lain sebagainya, maka tidak perlu lagi dipakai angka 2 itu ya, hanya sekedar itu aja ya. Jadi nggak usah pakai plus minus gitu, nggak usah bikin reaksinya. Kemudian ini misalkan buatlah persamaan termokimia reaksi penguraian. Kalau penguraian berarti kan harusnya senyawanya di sebelah kiri, unsurnya di sebelah kanan. Nah, kan ada di sana udah adik satu kan, aluminium oksida itu apa? Nah, ini aluminium oksida itu ini. Berarti ini di sebelah kiri. Nah, itu. Ya, sementara logam aluminium dan gas oksigen sebelah kanan. Kemudian ini yang ini mah mol ya. Ini kan mol itu kan pasti rumusnya kan mol sama dengan massa dibagi AMR. Cara hitung MR kan udah diajarin ya. Gimana caranya? Tinggal dijumlahkan saja ya. Al2O3 dihitung MR-nya. Gitu ya. Kemudian ini nih ya. Apa namanya di sini? Ini hampir nggak ada yang betul satupun ya. Nomor ini nih. Nah, ini kalau ini betul ya, banyak yang betul, yang nomor 6 juga ada. Nah, ini nih ya, 7 nggak ada satupun yang betul. Kenapa? Kan saya udah garis tebal di sini. Jika segelas air memiliki volume 200 ml atau 200 gram. Sementara dalam soal, perhatikan di sini, dia hanya bilang katanya setengah gelas air. Setengah. Berarti bukan segelas air ya. Artinya massa airnya itu adalah 100 gram, bukan 200 gram. Nah, gitu ya. Jadi massa larutannya adalah 100 ditambah massa aluminium sulfatnya. Aluminium sulfatnya berapa? Ini. Nah, ini 34,2 nggak perlu lagi dikali 4. Karena 4 sendok makan itu sudah sekitar 34,2 gram, bukan per sendoknya 34,2 gram, tapi memang sudah total, jadi nggak perlu lagi kali 4. Nah, jadi 100 ditambah 34,2 berarti 134,2 gram. Nah, udah. Kemudian ininya Q-nya tinggal I sama dengan massa larutan dikali C kali delta T. Kan di sini kapasitas kalornya diabaikan. Berarti dia 0. Sudah, nanti delta H-nya tinggal Q per mol. Molnya kan ini ya, massa per mR ya. Nih, hitunglah jumlah mol dalam, ini maksudnya tadi ya, dalam 4 gram sendok makan. Gak perlu lagi dikali 4, 34,2-nya. Itu 4 sendok makan itu artinya 34,2 itu udah 4 sendok makan gitu ya. Kemudian mana ya tadi? Nah, ini ya, allotrop ya. Allotrop itu apa sih? Kan ini jangan hanya berpaku pada teks. Maksudnya gini, simpulkan apa yang ada dalam teks. Di sini kan allotrop itu gas ozon dan oksigen hanyalah contoh dari allotrop. Nah, allotrop itu apa? Unsur yang sama tapi sifat yang berbeda. Ya, unsur ya, bukan senyawa. Ya, senyawa. Oh, di sini senyawa ya. Oke ya, senyawa ini mengandung unsur yang sama tapi memiliki sifat yang berbeda gitu ya. Yang kemarin saya salahin, tolong silahkan bilang ke saya ya. Saya ternyata di sini nulisnya senyawa, harusnya bukan unsur senyawa ya. Harusnya ini adalah unsur tetap molekul ya. Baik, kemudian apalagi ya? Nah, ini nih ya, banyak yang salah di sini. Nah, ini kan oke. Ini allotrop tadi ya. Ini allotrop tadi. Ini kenapa nih?
Ini allotrop tadi. Kemudian tentukan nilai perubahan entalpi. Nah, ini nih ya maksudnya. Perubahan entalpi reaksi perusakan lapisan ozon oleh Crowley. Gini, kan di sini saya bilang sih, reaksi perusakan ozon tuh yang ini nih. Ini reaksi ini. Ini adalah di sini udah dikasih clue-nya ya sebenarnya. Ini kan O3. Di sini ada O3 di kiri. Kemudian O, ini ada O. Kalau dua persamaan ini sudah dipakai dua-duanya, yang satu lagi misalkan O2 nggak perlu lagi diotak-atik. Sebenarnya ini udah pas kan? O3 di kiri, udah di kiri ini udah pas. O di kiri juga udah pas. Ya udah tinggal jumlahin aja langsung, gak usah diotak-atik lagi. Langsung jumlahin, langsung selesai. Gitu ya. Ya, jadi tidak perlu ini. Itu untuk yang nomor 11. Nomor 12 juga ya tinggal term kimia aja ya. Kemudian nah ini nih ya, banyak yang salah di sini. Sepertinya kebingungan ya. Padahal saya bilang kan struktur molekul dari salah satu penyusun LPG yang 4 atom C. Di sini kan penyusun LPG itu kan apa? Propana dan butana. Yang 4 atom C yang mana? Ya tentunya kan open book ya. Pasti tahu ya butana yang mana. Butana yang 4 atau apa? Propana atau butana yang 4. Nah, kan tinggal gituin aja. Tinggal kasih struktur molekulnya. Kemudian nah salah satu senyawa kimia penyusun LPG yang mengandung jumlah atom C lebih sedikit. Nah, berarti ya propana dong. Itu kan yang propana. Kemudian nah ini pakai entalpi pembentukan standar nih ya. Perhatikan delta H reaksinya kanan kurang kiri ya. Bikin dulu persamaan reaksinya. Kemudian kanan kurang kiri. Di sana udah ada tuh propana. Ya sengaja saya milih propana karena memang ada di halaman 86. Halaman 86 ada propana di sana. Nah, kemudian nah ini ya. Ini pembakaran ya. Ini masih banyak yang bingung ya. Metil merkaptan kan CH4S. Nah, ini kan ada C, ada H, ada S. C dibakar jadi apa? H dibakar jadi apa? S dibakar jadi apa? Itu kan ada di halaman 88. Sementara halaman 40 itu untuk membedakan kalau dia sempurna hasilnya apa, kalau tak sempurna hasilnya apa. Nah gitu ya. Ini berkaitan dengan siapa si C ya, C. Kalau C sempurna dia jadi apa, kalau tak sempurna dia jadi apa. Kemudian nah ini juga nih banyak yang salah ya. Kan di sini kan kalian hanya diminta isobutena. Isobutena kan nggak ada di sini ya. Isobutena apa sih? Kan ada di teks. Isobutena itu ini 2 metil 1 propena. Bikin dulu propenanya. C-nya ada berapa? 3. Kemudian rangkap 2. Kemudian ada metilnya. Gitu ya. Jadi kenapa saya nggak sebutin di sini isobutena apa? Karena di teks sudah ada isobutana. Nah baru saya sebutin 2 metil propana. Itu kan propana berarti alkana ya. Alkana kan gampang ya bikinnya, metil. Metil cabangnya di nomor 2. Isooktana juga nggak disebutin sama saya. Kenapa? Karena di sini udah ada 2,2,4 trimetil pentana. Berarti dia C-nya 5. Ya, ini jangan lupa lagi ya, jangan sampai dilupakan ya. Materi yang sudah lalu jangan sampai dilupakan. Kemudian ini ya. Jadi sebenarnya nomor 19 itu tinggal cek aja ini alkena ena menjadi ana. Kalau alkena menjadi ana berarti kan tadinya rangkap 2 menjadi tunggal. Reaksi apa itu? Ya kan di sana udah ada ya. Kemudian nah ini kalau reaksi ini emang sih agak sulit ini ya. Ini harus dicek, dibikin satu persatu struktur molekulnya. Misalkan 2 metil propana berarti kan 2 metil propana jadi gini. Nah, nomor 2-nya ada metil. Nah, tadi kamu bikin kayak gini. Ini kalau nggak salah hanya satu orang yang betul ya. Nah, gitu. 2 metil propana. Nah, nanti dihitung ada berapa CC-nya, berapa C-nya, terus tambahin ya. Kemudian nanti kiri kurang kanan. Nanti coret-coret ya. Itu untuk kimia ya. Jadi kimia itu termasuk yang saya lihat banyak yang salah ya. Sekarang kalau fisika gimana? Kalau fisika di sini yang salah itu kemarin saya lihat itu ini nih ya, ada juga yang salah ini. Ini dampak ya, bukan proses. Ada yang masih jawab proses.
Jadi proses umum terjadi di wilayah tropis, dia bilang. Padahal saya mintanya dampaknya. Ya dampaknya berarti ini dong, menyebabkan kerusakan dan sebagainya ya, bukan prosesnya. Kemudian apa lagi ya? Nah ini nih banyak yang salah nih ya. Saya bilang 1 jam 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Sementara di badai siklon ini katanya tadi nah 10 menit. Hanya 10 menit. Jadi nanti waktu yang dipakai bukan 60 menit, bukan 1 jam, tapi 10 menit. Jadi misalkan kalau kata Pak Fajar mah Jokowi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, sama dengan V kali T. Itu kan? V-nya ini 60 km per jam, T-nya 10 menit, bukan 1 jam. Berarti kalau 10 menit berarti karena 1 jam 60 menit ya, gini caranya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 10 menit atau gini. Maka 1 menit seper 60 jam. Nah, gitu. Maka kalau 10 menit 10 per 60 jam. Oh, nanti dicoret-coret tuh, gampang ya. Jadi seperti itu, jangan di koma-koma, coret-coret aja dulu, pecahan aja biarin, nanti dia akan dicoret-coret dengan sendirinya gitu ya. Ini banyak yang salah di sini. Kemudian berdasarkan berapakah gaya yang diterima ketika dihantam oleh puting beliung. Nah, ini ya. Berarti kan bikin dulu diagramnya ya. Berapakah nah, ini kalau ini mah ini kan 2 meter persegi. Kalau gaya yang diterima itu katanya 160 Newton untuk setiap 1 meter persegi, berarti kalau 2 tinggal kali 2. Kalau ini banyak ada yang betul juga ya. Kemudian kalau ini kalau nomor 5 baru tuh ya pakai diagram ya. Jadi kan gini, ini masih banyak yang bikin gaya gesek tuh di tempat yang berbeda ya. Gaya gesek tuh gini nih ya, di sini aja nih. Gaya yang terbentuk antara benda dengan permukaan, ini gaya gesek nih. F gas ini ya. F gas ini gaya dorong, ini gaya dorong. Kemudian apa? Gaya normal. Ini gaya berat. Gitu ya. Nah, itu kan nanti tinggal dibikin kayak biasa ya, sigma F Y sama dengan 0. Nanti setelah itu cari F gas-nya, cari gaya normal, cari F gas, baru sigma Fx sama dengan M kali A. Setelah itu ini panjang ya, baru setelah itu S ya, S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat ya. A nya dari sini dapatnya ke sini itu ya. Kemudian ini juga nih banyak yang salah di sini. Nih ya, ini untuk diagram gaya tolong ya. Jadi gini ya, kalau diagram gaya itu gini, ketika ada benda, maka berat itu pasti tegak lurus, lurus ke bawah, ke gravitasi. Nah, ini gaya normal ini. Nah, kalau N cos berarti yang ini nih, ini cos, ini Y cos nih, Y cos alpha, tulis ya, jangan dibiarin kosong. Yang ini, nah Y sin alpha, jangan ke atas, bukan yang ke atas Y sin alpha tuh, yang ini Y sin alpha. Makanya jadi emang banyak sih jadinya gaya yang di sini banyak nih. Jadi ini gaya dorong, ini F nah ya, sama F gas-nya nih. Jadi ada 3 gaya yang di tempat yang sama nih. F gas ya. Jadi F gas ke sini, Y sin alpha ke sini. Jangan dipaksain ke atas ya, ke bawah. Masih banyak yang seperti itu. Kemudian ini angkanya bagus ya, angkanya bagus banget ya, tapi ternyata banyak yang agak ini masih belum bisa ya di sini. Hasilnya itu 20 meter per sekon ya jawabannya nih ya. Ini VT-nya sama dengan 20 meter per sekon. Angkanya bagus. Kemudian yang mana lagi? Ini ya. Ini kalau misalkan ada kapal, kita pakai logika aja ya, kayak kapal perahu ditarik oleh helikopter gitu misalkan. Nggak mungkin kan kapalnya naik ke atas gitu kan. Kan di sini udah saya bilang kan, di sini ada koefisien gesek kinetik antara kapal dengan air. Jadi kapalnya masih nempel sama air.
Ini kayak Upin-Upin narik mobil-mobilan gitu ya. Nah, ini harus dikasih tahu ini apa? F cos alfa. Yang ini apa? Ini F sin alfa. Ini F-nya. Nah, ini gaya normal. Ini gaya berat. Ini F gas. Gitu, dikasih tahu apanya. Ini namanya diagram gaya, jangan hanya kosong-kosong aja. Gitu ya. Kemudian ya kalau itu tinggal kalau sin cos dan sebagainya. Nah, ini udah saya kasih tahu ya, sin cosnya seperti itu. Kemudian apalagi, nah ini ya, sebenarnya ketika pada bingung ya, maksudnya apa, gambarkan diagram gaya. Diagram gaya kan sebenarnya cuma ini doang kan, gilotin bekerja berdasarkan di mana pisau diangkat ke atas menggunakan katrol. Kalau di atas ke atas kan, diangkat ke atas kan seperti kayak kayak ini ya, kayak orang menimba air kayak Nabi Yusuf kemarin itu kan. Jadi kayak ini kayak lift. Lift itu kan sebenarnya dia katrol juga sebenarnya, dan naik ke atas gitu. Jadi nggak usah ini, diagram gaya itu hanya cukup di bendanya saja. Nah, gaya normal itu berarti kan berat ini ya, berat apa namanya, berat semu. Kemudian yang ini, nah ini ya, ini udah jelas ya, pentingnya kita literasi ya. Kayak misalkan ini, suatu kapal tanker, jangkar suatu kapal tanker. Ini sudah saya sebutin kapal tanker. Beratnya berapa katanya? Ya beratnya yang kapal tanker berapa? Ya tinggal cari di sini. Kalau perahu kecil 10 kilo, kapal tanker. Nah, ini kapal tanker itu 1,5 ton. Berarti berat dari jangkar tersebut 1,5 ton. Jangan 10 kilo, jangan 46, jangan 16, jangan 46.000, jangan. Tapi yang 1,5 ton karena ini kapal tanker. Nah, gitu ya. Jadi ketika tidak ada informasi di soal, maka kita cari di teks. Itulah fungsinya teks, untuk memberikan apa namanya, memberikan informasi tambahan, dan memang seperti itu caranya. Kemudian ini kan saya yang ini diagramnya ya, apa namanya, peti kemas yang terhubung dengan tali. Ini kan peti kemasnya itu tergantung di atas permukaan. Berarti kan gini, ini permukaan kapal. Nah, ini kan jangkarnya gini. Nah, gitu. Jadi sama kayak itu. Jadi nggak naik ke atas kan. Kalau permukaan berarti nempel di permukaan kapalnya. Baik, itu ya. Semoga bisa dikoreksi nanti ketika apa namanya, remedial ya. Tapi kalau yang nggak remedial pun saya lihat kan banyak yang nilainya cuma 50 ya. Itu mau ke 50 kan agak susah juga ya. Maka ini menjadi tambahan, nilai tambahan ya, menjadi nilai tugas. Saya harapkan ini menjadi nilai tugas. Nanti yang nggak remedial pun saya harap bisa ikut mengerjakan ya. Ya, entah di mana, di rumah atau di sekolah aja lah, mending bareng-bareng dengan yang lain ya, supaya bisa lebih ini. Tapi tetap ya, open book tapi tidak boleh diskusi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bisa dipahami ya. Semoga nanti ketika remedial bisa lebih baik. Tolong literasinya dikuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.